warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madya Surabaya, tepatnya di Tambak Wedi, wabil khusus semua pengurus pengajian tauhid yang setiap Senin ketiga, alhamdulillah jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di rumah kulluhum ajmain rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kami ucapkan pada malam hari ini kecuali rasa syukur kami terhadap Allah, di mana kita telah diperkenankan Allah bertemu kembali dalam rangka ta'lim muta'alim, yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita persiapkan menjelang sesuatu yang mesti terjadi. Entah terjadinya itu kapan, yang jelas mesti itu terjadi. Sebab pada saat ini umat Islam khususnya di Indonesia dan pada umumnya di Jawa itu menghadapi situasi di mana kita sama pribumi kelihatannya dibenturkan, sehingga kita untuk mengikuti yang mana di antara beberapa hal yang jatuhnya kita sebagai umat yang bingung. Oleh sebab itu kembalilah kepada Al-Quran di dalam surah Az-Zumar ayat 55. Jadi malam hari ini kita akan membahas dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 55. Kita mengikuti siapa? Bon. Tapi sebelumnya izinkanlah kami sebelum masuk ke materi untuk menyampaikan bahwasannya setiap diri kita manusia itu akan kembali pada tempatnya masing-masing. Siapa yang menanam satu kebaikan di mata Allah,
nanti kita menuainya juga kebaikan. Siapa yang menanam kejelekan di mata Allah, maka kita kembalinya akan menuai kejelekan itu pula. Oleh sebab itu, sisa umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Kalau miturut surat yang akan kita bahas ini, kita lekaslah kita untuk mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah. Monggo sing wonten paketane ning Google dibuka surat Az-Zumar ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi'u lan padha ngikuto sira kabeh. Ikutilah aksanama ing bagus-bagusi perkara. Sebab kita itu pada saat ini bingung, kita mengikuti yang mana. Makanya kita kembali kepada Al-Quran. Aksanama ing bagus-bagusi perkara unzila kang den turunake apa ma mingkum saking sira kabeh mirrabbikum ilaikum maring sira kabeh mirrabbikum nyatane saking pangeran sira kabeh. Apa yang diturunkan Allah terhadap kita, kita mundur ke belakang ayat yang sebelumnya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kita disuruh kembali kepada Allah. Artinya ruhaniyah kita yang selama ini masih memuja, memuji, bahkan menyembah yang dalam konteks iman selain daripada ilahun wahidun, itu kita tinggalkan. Lalu kita ikuti apa yang menjadi petunjuk Allah, yaitu kembali kepada Allah. Satu contoh, tadi itu saya punya iman gini Pak. Saya dari Mojokerto bisanya ke sini sebab numpak mobil. Hati saya ada iman terhadap mobil. Lah, mobil ini makhluk. Ini harus kutinggalkan. Iman saya harus tinggalkan terhadap makhluk. Berarti imannya kepada siapa? Wa anibu ila rabbikum. Aku harus kembali kepada iman yang sebenarnya. Olehnya bisanya sampai di sini karena Allah. Lah Allahnya di mana? Innallaha sak temeni Gusti Allah ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun. Isi apapun di sini bisa jadi makhluk bernyawa atau tidak bernyawa. Termasuk mobil tidak bernyawa. Berarti kita wajib, saya wajib untuk beriman kepada wujudnya Allah yang meliputi mobil. Kalau boleh saya katakan itu bahasa ilahun wahid, ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu yaitu Tuhan yang esa. Berarti ini Pak, ya, ini ya, yang tidak bisa kita sebut.
Ini meliputi dalam mobil atau di luar mobil. Hanya karena inilah saya bisa sampai ke sini. Berarti iman saya harus kembali pada kebenaran, iman yang benar. Lah, jenengan bisanya untuk kembali kepada ilahun wahid, dalannya itu siratal mustaqim. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Sampai harus lewat sirul asrar. Kita harus lewat sirul asrar, barulah saged sambung terhadap urip yang menguasai mobil tadi. Bapak Ibu hadirin, inilah yang dimaksud kembali. Berarti kita mengikuti Allah, bukan mengikuti selain Allah. Lakukanlah hal itu min qabli ayyatiyakumul adzabu, saking sadurunge yen to nekani kum ing sira kabeh apa al adzabu adzab, siksa bagdatan kelawan ngagetake tekani. Lakukanlah hal itu sebelum datangnya perkara yang mengagetkan, datangnya tiba-tiba. Berarti kita tidak tahu apa yang dimaksud tiba-tiba bagdatan di sini adalah kematian. Entah kematiannya itu dijalankan Allah lewat sebab apa, itu urusan Allah. Bisa sakit, bisa kecelakaan, mohon maaf, bisa jadi mati yang rombongan itu loh Pak, kena bencana alam, bisa jadi. Kita sudah masuk di tahun 2024, habis itu 2025. Wa antum lan khali utawi sira kabeh iku la tasyurun, orang ngerti. Tidak ngerti datangnya hal itu kapan-kapannya. Yang jelas Bapak Ibu, datangnya tiba-tiba. Mengapa demikian? Allah menyerukan terhadap kita untuk kembali dalam kebenaran. Sebab summalatun sorun, jikalau ini tidak lekas kita lakukan, summalatun sorun, mongko ora bakal oleh pertolongan sira kabeh. Iki menyangkut masalah ruhaniyah Pak, bukan jasmaniyah. Kalau jasmaniyah kita asal tanah, nanti kembali ke tanah, nggak bisa hadir kembali, mesti ada yang mengantar, entah tetangga, entah saudara, entah orang lain. Kita akan diantar ke makom, kita akan diantar ke kuburan, karena jasad asal dari saripati tanah, kita kembali ke tanah. Cuman ruhaniyah ini yang kubahas ini adalah ruhaniyah dari Allah, harus bisa kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menolong terhadap kita sementara kita tidak mengikuti apa petunjuk dari Allah. Bagaimana kita akan bisa kembali kepada Allah sementara hati kita itu lari dari apa yang sudah ditetapkan Allah dalam sebuah kebenaran ini. Artinya
ayat sebelum ini mempunyai mafhum mukhalafah atau kebalikan arti. Siapapun panjenengan ruhaniyah yang mau kembali dan mengikuti petunjuk Allah, maka dialah summatun sorun. Jadi lanafi yang bimakna tidak itu enggak ada. Akhirnya summatun sorun, maka nuli kau akan dapat pertolongan. Berarti napa bentuk pertolongannya Allah? Jenengan iki yang menjemput Allah sendiri. Penak. Nek sing jemput iku sing sahibul baiti dhewe gak mungkin kesasar. Karena sahibul baiti dhewe sendiri sudah tahu jalannya. Kecuali kita itu sebelum berangkat sudah tahu jalannya. Jadi ibarat saya tadi karena sudah sering ke sini, mboten tanya-tanya Pak, langsung Jogja, jujuk saja. Lah pertama dulu tak ceritakan kula kesasar tetemburi, kok buntu, ya wis ora ngerti. Sampai dalam pikirannya gak ketemu ya mulai ngoten. Lah memang awal-awal kita untuk menuju dan bertemu Allah itu susah, sulit sekali. Tapi setidaknya kita ketika taklim niki ada bekal. Apa bekal kita untuk kembali pada Allah? Mudah, sebetulnya mudah dan tidak terlalu lama. Karena zaman sekarang zaman map Pak. Zaman map walaupun tidak tahu tahu alamatnya saja, kita 80% akan bisa sampai walaupun awalnya kesasar. Apa mapnya datang Allah? Map untuk bisa sampai pada alamat Allah dan bertemu Allah mana? Allah sampun memberikan satu map terhadap kita di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Wa mangkana yarju liqa rabbih, sing sapa wonge barang siapa dalam hati ada keinginan untuk kembali dan bertemu Tuhannya, maka pertama falyamal amalan sholihan. Ngeten. Syarat pertama falyamal amalan sholihan itu ngeten Pak. Kita sudah dikasih Allah thoriqoh. Thoriqoh itu jalan. Ada dua jalan yang Allah kasih kita. Mana jalan itu? Ibadah murni dan tidak murni. Mahduf dengan ghairul mahduf. Murni contohnya sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, apapun itu yang bersifatkan kebaikan di mata manusia. Iki murni. Temui Allah di situ. Sampai gak usah bingung-bingung golek thoriqoh pada umumnya nih kok mboten. A sama Z nih kalau kumpulan nggak repot-repot juga nggak apa-apa. Karena kita mulai sejak akil balik, sejak kecil sudah Allah persiapkan thoriqoh. Jalan gini ki wasilah. Sekarang yang selain daripada murni, yang tidak murni maksudnya jenengan kerja, jenengan makan, jenengan aktivitas apapun yang bersifatkan umum. Ini juga thoriqoh, ini juga jalan. Ini Allah kasih fasilitas ini jenengan supaya ruh bisa bertemu Allah. Falyamal amalan sholihan, maksudnya di situ taruhlah dalam hati sampean ikhlas dalam menjalankan apapun, ikhlas. Lah ikhlas itu yang bagaimana? Pun
Al-a'malu suwarun qaimatun. Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam salah satu makalah di dalam kitab Hikam, kabeh semua amal perbuatan iku laksana seperti patung qaimatun kang diam. Berarti termasuk sholat, zakat, poso lan sak pituruti semuanya itu patung. Laksana patung yang tidak berguna apapun, diam. Niki nek miturut Nabi Ibrahim, patung sing kaya ngeten niki dipenggali. Mboten dipuja. Nek mungguh Nabi Ibrahim dipenggali. Nek miturut mungguh Raja Namrud disembah. Jenengan sholat nyembah ganjaran, nyembah surga. Kok damai nyembah patung? Belum lagi ada golongan kita sholat iku si nyembah ingin diwahni wong, berarti nyembah patung. Niki miturut kacamata hakikat, mboten syariat. Nek syariat ya sudah wajar kita sholat, kita mencari pahala, kita mencari surga, biasa. Mengapa pahala surga itu saya anggap patung? Ampun tersinggung loh ya. Iki ngajinya masalahnya tidak ngaji syariat, ngaji tauhid. Jadi sing merasa tersinggung saya minta maaf. Tapi tetap sepahit apapun saya sampaikan supaya karakter hati kita itu tidak menyembah patung pada hakikatnya. Ngeten. Mengapa saya katakan selain Allah itu patung? Karena makhluk. Sholat makhluk, zakat makhluk, apapun itu kesebut makhluk. Lah sing khalik sebagai pencipta adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dialah zat yang maha suci, hidup yang menggerakkan, yang memperjalankan makhluk atau patung. Kata Syekh Ibnu Athaillah, biar enggak seperti patung itu bagaimana? Amal perbuatan apapun biar tidak seperti patung bagaimana? Dikasih roh, dikasih nyawa. Apa nyawanya? Amal, perbuatan. Wa arwahuha utawi piro-piro roe amal iku wujudu siril ikhlas. Lah niki wujude rahasiane ikhlas. Mana yang dimaksud siril ikhlas, rahasianya ikhlas? Sampeyan buka ning Sarai Hikam. Iku ada kaitannya dengan proses tahalli menuju tajali. Apa itu tahalli? Membersihkan rasa pengakuan diri kita yang wujud, diri kita yang mempunyai kehendak, diri kita makhluk yang bisa melakukan. Rasa rumangsa bisa iku lho Pak, sampean ilangi ning ati. Inilah tahalli. Ketika ini sudah jenengan lepas rasa keakuan diri yang melakukan, maka secara otomatis akan muncul tajalli. Rasa pangrasa subhanalladzi tadi, zat hidup dalam diri jenengan yang muncul, yang melakukan. Dadi rasa ning ati sampean sing muncul iku rasane Gusti Allah, yaiku ilahun wahid yang bisa melakukan. Gampang nggih?
Sampeyan praktekno jakne gampang. Iki map pun dikasihkan Allah torikoe lewat ibadah murni dan tidak murni. Iki jalan. Berarti jenengan kedah meraktekno. Kula dikasih map oleh pengurus, kula berangkat. Andai kata saya tidak meraktekno, yo sampai kapanpun tidak akan pernah sampai dumugi sampai terhadap tambak tambak wedi. Eling-eling tambak sari benjing niku Pak. Ngapunten jamaah sing tambak asri nggih. Khususnya pengurus Mbah Yai, oleh karena besok itu misanan kula niki khol mantu nisa. Lah ketepatan kula sing dikengken ngaos dadak. Nggih kira-kira 2 minggu kemarin. Waduh iki piye? Wis kula tak ngrepo-ngrepo jamaah yang ada di Tambak Asri. Kula jokne saya majukan habis maghrib. Jadi nek dikersakne pengurus Tambak Asri wonten sing rawuh mboten? Wonten. Nggih. Nggih nyuwun duka kula menawi dikersakne mekaten biar sama-sama melampah ngoten. Lah tinggal pertanyaannya di sana kan celak musala nggih ya. Nggih. Lah memungkinkan mboten umpami mantun maghrib teng mriku dijalakne, nek memungkinkan kita jalan. Mungkin sampai isak langsung kula undur mekaten. Nggih tulung mengke dikonsulkan, dimusyawarahkan penaknya bagaimana, nanti saya tenggo kabaripun ngeten kabarnya. Pun kita lanjut. Gusti Allah sudah kasih map dateng jenengan. Gusti Allah ngasih map niki Pak, mboten angger hamba. Tidak semua hamba dikasih Allah map. Ibarat map loh ya. Tidak semua hamba mau menerima ajaran Rasulullah ini. Di dalam tauhid la ilaha illa anta. Enggak semuanya. Kebanyakan itu Pak, umat manusia itu menerima la ilaha illallah dan la ilaha illahua. Anta itu mboten. Kebanyakan. Sehingga sampai kapanpun dalam hati ini merasa Allah jauh. Otomatis kita merasa yang bisa melakukan. Wong Allah jauh Tapi kalau la ilaha illa anta, dalam hati jenengan sudah terasa bahwasanya Allah dekat, maka dengan begitu Anda akan ditakdirkan Allah untuk melaksanakan fungsi daripada tauhid la ilaha illa anta wa huwa adzikru bisiril asror. Inilah yang kusebut sebagai sejatine dzikir. Allah sudah terasa dekat, akhirnya mudah hati sampai melepaskan. Bukan kita yang bisa melakukan, tetapi Allah dalam diri kita yang melakukan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Map pertama iki Allah kasihkan terhadap jenengan untuk mempraktekkan berjalan falyakmal amalan solihan. Lakukan. Tuminda osiro kelawan gawa map nuju nang alamatku lan bertemu aku. Iku Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Balilah kau padaku. Nyun sewu Pak, kula mboten tidak punya kekuasaan apapun untuk menghantarkan jenengan berjalan dengan memegang map, mboten. Saya tidak bisa menghantarkan jenengan, saya makhluk tidak bisa menghantarkan jenengan ketika suluk nuju wusul datang Allah.
Terus siapa yang menghantarkan jenengan? Allah sendiri, bukan saya. Barangkali jenengan waktu suluk kholwat kok ya ditakdirno Gusti Allah ketemu aku. Kula niku turu ning omah. Kula niku tilem ning omah, tidur di rumah. Asli niku Gusti Allah nyopo jenengan kelawan wujud sinten mawon sing isine dijadikan sebagai warid untuk membimbing jenengan ketika zikir untuk menuju bertemu Allah. Berarti tanda sampean mengke dikatakan bertemu terhadap Allah ketika ibadah murni atau tidak murni. Tandane pertama, jenengan wis gak ngaku-ngaku makhluke yang melakukan. Hati jenengan sudah tidak ada iman, la yarawna li anfusihim syai'an. Makhluk yang bisa melakukan, enggak ada. Yang kedua, justru tajalli dalam hati sampean itu terjadi apa? Rasa yang muncul dalam diri jenengan adalah rasa ilahun wahid, Allah itu yang bisa melakukan. Wis, inilah Pak yang disebut ikhlas, karena tidak merasa melakukan. Logikanya ngeten logikanya. Si A dengan si B. Si A kerja mulai pagi sampai sore, si B ndak. Si ngarep-arep bayarannya itu siapa? Si A toh? Si A. Si B ndak, mengapa? Karena tidak merasa dirinya yang melakukan. Ini logikanya seperti itu. Kalau kita waktu sholat tidak merasa kita yang melakukan, justru dalam hati ikut tajalli pada Allah, apa mungkin hati sampean niku arep-arep pahala? Mboten mungkin. Apalagi surga, apalagi pingin diwahni wong, mboten mungkin. Nah, inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah, siril ikhlas itu ada di sini. Fiha ing dalam amal. Jadi taruhlah ikhlas itu di dalam setiap amaliyah apapun. Sebab amaliyah itu adalah semua thariqah. Ini thariqahnya Kanjeng Nabi, thariqahnya para rasul. Semua aktivitas apapun ing monggo beliau-beliau itu dijadikan thariqah, jalan wasilah untuk bertemu Allah. Tapi yo kudah harus membawa map, harus membawa dzikir. Dzikir yang menghilangkan keakuan diri, faktulu anfusakum, yang melepaskan keakuan diri sebagai makhluk. Dzikir apa itu? Ternyata itu dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dzalimin. Bukan Nabi Yunus iku disiksa Allah, diuntal ikan nun, boten. Itu adalah kholwat, Pak. Nabi Yunus itu topo, meditasi. Cara jenengan iki kholwat, koyoke disiksa. Tapi mboten. Kholwat itu maknanya mboten disiksa. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Hati sampean meninggalkan apa yang menjadi kepentingan nafsu. Hati sampean meninggalkan apa yang selain Allah. Yakfur bitaghut. Memang berat, Pak, kelihatannya. Nabi Yunus diuntal ikan koyoke berat. Tapi ndak. Makanya Nabi Yunus dungone bukan kok yo minta keluar, mboten. Dia menyesali. Inni kuntu minadh
merasa dolim pada Allah dengan bentuk melarikan diri dari kaum disebabkan kaum itu tidak mau menerima ajarannya Nabi Yunus. Kita merasa dolim, Pak, setiap saat dan waktu. Sebetulnya apa? Kita nggak merasa kalau yang melayani kita mulai dari A sampai Z itu Allah. Contoh, napas sampean keluar masuk ini, sing layani siapa? Mata berkedip itu, Pak, siapa? Coba jenengan sedinten ojo kedip. Dicoba on mencicil terus. Dicoba nggih. Nanti ning omah. Dicoba mencicil terus. Piye rasane? Apalagi jenengan waktu di jalan kena kelilip debu. Gak mungkin sampean gak ujek-ujek, gak kedip-kedip. Ya Allah, Pak, kita selalu lalai dari Allah. Inilah yang kumaksud innakum dolamtum anfusakum. Sesungguhnya kita itu dolim, Pak, pada Allah. Makanya beliau Nabi Yunus ketika khalwat itu karena awalnya merasa dolim. Sama dengan kita. Kita tinggalkan selain Allah iman kita karena kita awalnya merasa dolim pada Allah. Kalau kita sudah meninggalkan selain Allah hati ini wa yu'min billah, maka disitulah pertemuan akan terjadi. Ketika hati sampean sudah melepaskan keakuan diri sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, maka wa yu'min billah, maka hati jenengan, ruhaniyah jenengan pasti akan bisa bertemu Allah. Sekejap, Pak, nggih? Sekejap. Iki nek wis biasae. Tapi nek dereng biasae yang disebut sebagai ahli hijab, sampak apapun ora iso. Mboten saged. Karena apa? Tidak punya map untuk bertemu Allah. Enggak punya alamat, enggak punya map, dipaksa untuk berangkat, ya enggak bisa. Berhubung jenengan itu sudah punya map, jalan fasilitas ya sudah siap dilewati, baru jenengan lelampah. Berarti syarat pertama harus menanamkan hati ini tentang rahasianya ikhlas di setiap aktivitas. Niku pertama. Yang kedua, jikalau jenengan sudah menanamkan falyakmal amalan solihan dalam kurung sejatine ikhlas wala yusyrik, jenengan mesti saged menghadirkan syarat yang kedua. Janganlah kau ketika melakukan perbuatan apapun hatimu menyekutukan Allah dengan yang lain. Artinya ning ati ojo muncul rasa makhluke yang melakukan. Makhluke sing wujud, makhluke sing duwe kehendak. Jangan, lepaslah ini. Caranya dengan mudah bagaimana? Kembalilah pada surat Al-Ahzab ayat 41-42. Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai kekasihku, selalulah kau ingat pada Allah. Dzikron kelawan sejatine eling. Dzikron kelawan sak temene dzikir. Pundi yang dimaksud sak temene dzikir? Inilah, Pak, yang sering kula sebut wahwa adzikru bisiril asror. Itulah dzikir yang tanpa nyebut tapi merasa, mengimani, merasakan kehadiran Allah baik di dalam dan di luar jenengan. Inilah satu-satunya
sang subjek satu-satunya, sang penggerak satu-satunya, sang yang berperan. Dalam Al-Quran Allah katakan, Kanjeng Nabi dawuh, wahyu yang diberikan padaku berupa ilahukum ilahu wahid, sembahlah Tuhanmu, rupane Tuhanmu yaiku ilahun wahid, Tuhan yang tunggal esa. Esa ditarik versi Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Esa ditarik Nasrani beda namanya. Esa ditarik Majusi beda namanya. Esa ditarik kepercayaan beda namanya. Wis gak usah geger karena beda nama. Jikalau semuanya itu tujuannya ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, maka ummatan wahidah, jadilah kau umat yang tunggal. Inilah Pak, letak rukun-rukuni umat itu ketika saat semuanya itu hatinya itu mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di luar gegeran nasab, karena tidak esa. Coba dua-duanya kok mlebu nang esa, nggak mungkin. Gegeran, sing rugi jenengan, kita pribumi. Akhirnya gelut. Kemarin di mana itu? Di Gresik belum sampai terjadi toh. Saya prihatin dengan keadaan itu. Antara kubu satu dengan yang lain meh bentrok. Kita nggak tahu. Kalau kita dibawa, diarahkan untuk memuja, memuji, bahkan menyembah makhluk. Padahal ayat ini nggak boleh. Fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku. Lah, Rasulullah mengarahkan bagaimana? Ilahukum ilahu wahid, kembali kepada Tuhan yang esa. Kalau menurut ayat ini fattabi'u aksanama unzila ilaikum mir rabbikum, nang Allah. Wis dulurku, sama-sama pribumi, sadarlah, ayo sama-sama kita kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah Pak nyun sewu, gak mungkin sing asli atau mitasi ngaku-ngaku sebagai nasab Nabi, gak mungkin. Saya tidak bicara mitasi atau asli, enggak. Siapapun Anda, asli atau tidak asli, kalau sudah mengatakan aku si onok nasabi, ada kepentingan. Anda maksudnya diarahkan untuk memuja padanya. Jelas menurut Quran salah. Salah. Kan sudah jelas. Bolak-balik ke cilik kita woco. Ya. Tapi berhubung tidak dijelasno, ya iki akhirnya kita pekok. Alhamdulillah sekabai puja dan puji kulillahi mung kagungane Allah, sifate Allah Rabbil ngalamina kang ngeratoni alam kabeh. Lebih jelas toh? Lah kok pujiku terhadap makhluk? Karena memang ada yang menarik. Ada yang menarik. Lah oleh sebab itu udah sudahi sebelum datangnya 2025. Sudahi. Kita akan getun buri.
Gak ono ceritane getun ngarep, mesti getun mburi. Sudahi, yang korban itu kita sendiri, pribumi nanti. Estu Pak. Gak mungkin al-malak, pemimpin-pemimpinnya gak mungkin. Pemimpinnya itu hanya kasih komando. Habis kasih komando, ndelik. Jenengan kali kula, kita pribumilah yang benturkan. Wis pemerintah ndang lekas ikut campur memfasilitasi biar islah bagaimana. Gitu loh. Saya katakan siapapun kita, ada asli nasab atau tidak, itu jikalau menduduhkan terhadap orang lain, apa menduduhkan ini Pak? Memberitahukan pada orang lain, berikrar kalau diri saya itu ada nasab, walaupun asli yo misalnya, itu sudah nggak benar. Sudah nggak benar. Mohon maaf, yang namanya Habib itu titel yang langsung Allah kasihkan, bukan dari manusia, bukan sebab dari nasab, bukan. Nggak percaya buka dalam surat Ali Imran 31. Titel Habib itu siapa sing ngekei? Siapa yang memberikan? Allah. Bukan kita. Manusia. Bukan karena nasab, bukan. Di situ enggak bahas masalah nasab. Ayo dilihat. Kul in kuntum tuhibbunallaha. Jikalau kau ingin mencintai Allah dan kau nanti akan dicintai Allah dan disematkan titel Habib. Habib itu jamak dari habaib. Maknanya kekasih Allah. Habib itu kekasih Allah. Rasulullah sendiri yang memberikan pernyataan lewat dawuh Allah. Bagaimana? Fattabi'uni, kata Rasul, ikuto aku. Ikutono ajaraku. Mana ajaran yang dimaksud dalam ayat itu? Itulah Pak, ilahukum ilahun wahidun. Ruhaniyah hati hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa. Bisanya ke wilayah ilahun wahid, wajib kita itu menaruh rahasia ikhlas tadi. Proses tahali ke tajali. Kalau tidak lewat itu nggak bisa Pak. Nggak bisa. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhbib kumullah, yuhbib mongkon rimo cintamu, dan kau dijadikan yuhbib mongkon rimo cintamu, atau dadekake kekasih sapa Allah kum ing sira kabeh, berarti jenengan disemati Allah Habib atau kekasih Allah. Jadi jelas Pak nggih, di situ bukan karena nasab atau bukan karena lainnya. Iki syarat loh Pak. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, maka yuhbibkumullah, Allah akan mencintaimu. Dan kau dijadikan sebagai kekasih. Terus dosaku yang bau banyak bagaimana? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum lan nrimo tobat sapa Allah kum ing sira kabeh. Atau wa yaghfir lakum lan ngapura sapa Allah kum ing tobat sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa panjenengan. Wis, dzunub iku jamak ndugi dambun. Nek dambun dosa siji, nek dzunub dosa akeh. Artinya baik kesalahan jasmani maupun rohani jenengan, tatkala jenengan sudah masuk ke wilayah ilahun wahid, makrifat bertemu Allah, maka segala kesalahan diampuni Allah pun.